Halo, jumpa lagi kita di channel saya ini. Hari ini kita akan belajar apa? Saya tertarik satu hal bahwa kehidupan kita sekarang sudah banyak kemajuan dari teknologi satelit. Dan sejak sekolah saya tertarik dengan waktu itu SMP sudah diajarkan hukum gravitasi Newton, dan itu ternyata bisa digunakan untuk menghitung orbit satelit geostasioner, jadi orbit satelit. Dan sampai perguruan tinggi pun saya suka mengurai rumus dan mensolusikan, dan hitungan dari rumus itu selalu sama dengan kenyataan yang digunakan dalam teknologi satelit. Dan ternyata saya juga bekerja di penempatan pertama pun juga di urusan teknik transmisi satelit. Dan hari ini kita akan belajar tentang orbit satelit, dan pada khususnya orbit satelit geostasioner. Orbit geostasioner itu adalah satelit nampak di langit tetap dalam satu titik sehingga anten tidak bergerak kemana-mana. Dan Indonesia diuntungkan karena berada di bidang ekuator. Nanti kita jelaskan bagaimana perhitungan dan visualisasinya. Mari kita lihat di tab yang biasa saya pakai. Ya, orbit satelit. Berat ya? Enggak berat kok. Coba kita lihat visualisasinya. Ini bumi dengan sumbu rotasinya yang agak miring ya. Memang begitu kenyataannya, karena kemiringannya itu sehingga banyak musim di bumi. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas lagi ya, untuk di daerah. Jadi ini bumi, dan ini satelit mengorbit ya. Dia mengitari bumi, dan bumi tidak begini ekuatornya. Indonesia berada di sini ya. Satelit mengorbit, mengitari terus gitu ya. Nah, dari kita waktu itu saya sekolah sudah diajarkan hukum gravitasi Newton. Nah, ini kita bikin hukum gravitasi Newton. Itu kita tahu bahwa dari sini pusat bumi ada jarak, sebutlah R, orbit ya, saya sebut RO. Terus dia mengorbit bumi dengan, jadi ini massa bumi, saya sebut ME, massa satelit. Di satelitnya seperti ini ya. Dia mengitari bumi dengan putaran tadi, berputar, saya sebut dengan kecepatan V ya, V satelit. Dia punya massa juga, massa satelit. Nah, hukum gravitasi Newton itu sama dengan berbanding lurus dengan massa 1 dengan massa 2 berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dikalikan konstansa gravitasi. Nah, dalam hal ini kita bikin, ini ada gaya tarik menarik ya di sini ya. Sama juga ya.
ditarik yang ini, gravitasi massa dari bumi dikalikan massa dari satelit dibagi jarak orbit kuadrat. Bisa dimengerti? Jadi dari rumus gravitasi Newton tadi kita dapatkan G M1 M2 bagi R kuadrat. Nah, sedangkan kecepatannya ini, kecepatan satelit mengitar ini adalah apa coba? Dua kali pi, jadi lingkaran ini dibagi periode dari orbit itu tadi. Bisa dimengerti? Jadi gaya tarik menarik dari bumi menarik satelit itu G dikalikan massa bumi dikalikan massa satelit dibagi dari jarak orbit jadi dari pusat bumi ya sampai ke satelitnya kuadrat, dan orbitnya selalu dia di sini. Jadi nggak ada satelit yang misalnya di sini dia mengitarinya gini. Jadi maksudnya orang yang di lintang selatan jadi bisa mengorbit bikin satelit yang hanya di sini supaya dia bisa lihat selalu antenanya di sini. Nggak bisa. Jadi dia harus melewati inti bumi gini. Oke, saya gambar lagi ya. Oke, satelit ini bumi, pusat bumi ya, ini Indonesia di sini ya. Ini satelit di sini. Nah, massa bumi, massa satelit berjarak R, dia mutarin terus ya, dengan kecepatan orbit Vs, dia ditarik oleh bumi dengan gaya tarik sesuai hukum gravitasi Newton. Konstanta gravitasi, massa bumi dikalikan massa satelit dibagi ini jarak orbit ya, jarak orbit kuadrat. Nah, V mengitari bumi itu, mengorbit itu, kita gampang aja pakai rumuskan satu lingkaran ini adalah 2pi kali jari-jari orbit dibagi periode orbit. Oke. Nah, ini yang kita harus perhatikan di sini adalah satelit tidak jatuh ke bawah, tapi dia juga tidak terlempar ke atas. Berarti ada gaya yang melawan dari gravitasi ini adalah Fs. Ini adalah gaya sentrifugal. Nah, waktu sekolah pun sudah diajarin dari sejak SMP sampai SMA sampai kuliah juga sama. Fs itu sudah diajarkan bahwa sama dengan, jadi gaya sentrifugal yang melawan gaya tarik bumi sehingga dia setimbang dan ketika mengorbit tidak jatuh ke bawah. Jadi waktu satelitnya ditaruh di orbit itu,
bermanuver dan diletakkan di sini sudah dengan kecepatan yang akhirnya menghasilkan kecepatan yang pas untuk periode orbit ini. Itu rumusnya adalah massa dari satelit dikalikan V satelitnya kuadrat dibagi jari-jarinya. Artinya G sama dengan Fs. Artinya G massa bumi dikalikan massa satelit dibagi orbit kuadrat sama dengan massa satelit yang Fs itu ya. Jadi ingat ini tadi, jadi dua rumus ini sama dengan ingat ya ini, saya hapus. Orbit satelit jadi Fg sama dengan gaya gravitasi sama dengan gaya sentrifugal di G M E massa bumi dikalikan massa satelit dibagi orbit kuadrat sama dengan massa satelit dikalikan kecepatan satelit kuadrat dibagikan Nah, ini yang menarik adalah ini ternyata bisa dicoret ya, ada di sisi. Artinya harus ingat tadi V dari satelit itu kan lingkaran orbit, satu lingkaran penuh kan 2πr rumusnya dibagi periode dari orbitnya tadi. Berarti ini sama dengan dua pi r o per t o dikuadratkan kan, kalikan per o ya. Ini tadi ya, ini artinya ini adalah 4 pi kuadrat RO kuadrat per T orbit kuadrat dikalikan 1/RO. Ini dicoret ya. Jadi G M E dibagi RO kuadrat sama dengan 4 pi
kuadrat R O dibagi T 0 orbit kuadrat. Ya, jadi orbit satelit yang tadi gaya gravitasi sama dengan gaya sentrifugal yang dialami oleh satelit itu sama, sehingga saling dicoret, akhirnya mendapatkan ini V dari 2πr dibagi, jadi kan kecepatan itu adalah lintasan dibagi waktu kan, ya itulah akhirnya mendapatkan ini. Saya hapus. Satelit ini tadi kita udah dapatkan G massa bumi dibagi kuadrat sama dengan 4pi kuadrat R O dibagi T kuadrat. Ini kan kita sedang mencari berapa jarak orbit satelit. Jadi bagaimana Elon Musk atau NASA atau yang dari negara lain, dari Eropa, dari China, meletakkan satelit di jarak berapa supaya mengorbit sesuai yang diinginkan. Nah, orbit satelit geostasioner itu waktu T0-nya ini, waktu T-orbitnya itu sekitar 24 jam. Kenapa? Jadi supaya dia berputar seiring sinkron dengan bumi berputar pada sumbunya, pada porosnya. Jadi seperti tadi. Jadi bumi itu juga berputar gitu ya. Nah, bagaimana supaya satelit itu berada tetap di satu titik di langit? Ya, dia harus ikut berputar yang sama kecepatannya dengan, maksudnya periodenya, bukan kecepatannya. Kecepatan berputarnya itu sama 24 jam juga. Nah, kita beruntung berada di bidang ekuator, jadi satelit itu tidak mengorbit gini ya. Jadi maksudnya kalau orang Eropa bisa bikin satelit supaya dia berada di sini terus, enggak, dia harus melewati pusat bumi karena hukum gravitasi itu selalu merupakan bidang gitu ya, bidang orbit, dan itu harus memotong sumbu tengah. Nah, kita adalah negara kepulauan yang berada di ekuator, itu diuntungkan sekali karena satelitnya berada di bidang itu, sehingga kita enak banget antenanya itu juga. Jadi dibanding yang berada di sini agak menunduk gitu ya, juga di Australia juga menunduk, kita terdekat dan mendongak satu titik tetap. Jadi kita berada di bujur paling barat Sumatera, jadi ya satelitnya berada di sini gitu ya, di Jawa di tengah, terus di NTT. Jadi kita enak sekali berada di bidang yang ekuator ini, kita diuntungkan sekali. Jadi kalau ada tempat peluncuran satelit di tempat-tempat di kepulauan kita sangat menguntungkan, dan sudah ada prospek di sekitar Papua sana. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kita cari R-nya, berarti kan kita kumpulkan aja kan. Jadi R, ngumpul semua R, jadi R orbit, jadi ini kuadrat dengan ini, jadi pangkat 3 jadinya sama dengan, gimana coba kawan-kawan? Jadi dia berada, rumusnya adalah G
masa Earth, ya kan? Ini orbitnya kuadrat. Jadi ini semua ngumpul ke sini gitu ya. Ini ke bawah sini semua gitu kan. Berarti dan ini ke atas sana gitu kan. Ini ke atas sini, ini ke sini, jadi R orbit pangkat 3 sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dikalikan periode orbit kuadrat dibagi 4 pi kuadrat. Nah, artinya jari-jari yang kita cari itu, jari-jari orbit itu sama dengan akar pangkat 3, berarti kan dari konstanta gravitasi massa bumi kali periode orbit kuadrat dibagi 4 pi kuadrat. Dimengerti? Ya, kita lagi di sini. Jadi sekarang saya sebutnya orbit. Kita sekarang mencari orbit satelit geostasioner. Jadi dia di langit itu stasioner, makanya stasioner pada apa? Pada bumi, bumi. Jadi seolah-olah dia berada di atas kita dan ikut berputar dengan bumi, ya jadi geostasioner. Ini kita mencari R-nya berapa nih ya? Jadi berapa? Ini kita udah dapat tadi R orbit sama dengan akar pangkat 3 dari konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dikalikan periode orbit kuadrat dibagi 4 pi kuadrat. Nah, kita tahu ini, nanti saya akan pakai kalkulator ini ya, ini ya saya pakai Texas Instrument, Casio juga bisa. Coba ya, nanti ini. Nah, konstanta gravitasi G itu, konstanta gravitasi diketahui adalah 6,67428 dikalikan 10 pangkat minus 11, satuannya apa? Meter pangkat 3, kilogram pangkat minus 1, second minus 1. Konstanta, jadi bilangannya konstanta dan kecil sekali. Massa bumi diketahui adalah 5,97219 kali 10 pangkat 24, jadi nolnya ada 24 kilogram. Nah, periodenya ini, periode orbitnya adalah kita tadi udah dapatkan. Jadi seperti ini ya, satelitnya ini bidang ekuator sejauh R0
berapa ini kita cari ya. Ini dia mau mengitari bumi. Nah, bumi ini juga mengelilingi matahari. Nah, jadi dia di orbit itu dia ketika dia sudah satelit ini mengitari satu kali bumi, tapi bumi juga ada bergeser satu hari terhadap matahari atau 365 tahun. Jadi dia tidak 24 jam ya. Jadi sudah namanya sidereal di orbit itu geostasioner. Jadi satelitnya mengitari bumi satu hari, juga bumi berputar 24 jam atau ini sudah beringsut segini ya ketika satu hari itu. Nah itu dia diketahui bahwa 23 jam 56 menit 4,091 detik atau hour, minutes, second. Ini semua kita masukkan ke rumus ini. Jadi R B akar pangkat 3 dari konstanta gravitasi, massa bumi, periode orbit kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Jadi G kita masukkan sini, massa bumi kita masukkan sini, periode orbitnya yang adalah satu putaran, tapi bumi juga beringsut sedikit 365 tahun. Jadi dia sudah, jadi tidak 24 jam, jadi dia lebih cepat 4 menit supaya dia tetap di angkasa. Jadi anten dari parabola yang menghadap ke satelit tetap di satu titik, jadi dia tidak perlu geser-geser kemana, ke kiri kanan. Dan Indonesia sangat diuntungkan karena berada di bidang ekuator, jadi akan lebih paling dekat dibandingkan berada di atas ekuator atau di bawah ekuator, yaitu situ Eropa atau Australia. Ini semua akan agak menunduk ke selatan, yang di Australia menunduk ke utara. Nah ini kita masukkan semua ke sini semua. Berapa jarak? Jadi dia cuma satu-satunya, nggak ada lagi lintasan yang geostasioner ya. R ini harus kita cari ya. Kita pakai kalkulator. Ya, dan ini teman-teman, ini ya kita masukkan ya, akar pangkat 3 itu ini. Nah 3-nya di situ saya kasih kurung, kalikan konstanta gravitasi guys. Ini konstan, ini terpilih, dikalikan massa bumi 5,97219 10 pangkat. Ini ada di kalkulator, ada disediakan 10 pangkat 24 kilogram dikalikan waktu kuadrat, ini saya kasih kurung lagi 20, jadi bukan 24 jam, 23 jam. Jam itu dalam detik, karena semua harus disamakan, satuannya adalah tadi second, kilogram, meter ya.
berarti kita pakai second, 23 jam berarti 3600 detik ditambah 56 menit, 1 menit berapa? 60 detik. Dan yang terakhir adalah 4,091 detik. Jadi langsung gak usah dikalikan lagi, tutup, dan dia kuadrat ini ya. Dibagi 4 kali pi kuadrat. Tutup, ditutup lagi semua. Oke, kita cek ya. Rumusnya itu kita cek ya. Akar pangkat 3 G dikalikan massa bumi 5,97219 kali 10 pangkat 24 dikalikan periode orbit kuadrat. Jadi harus satelit mengitari bumi satu putaran, bumi juga muter satu putaran, dan dia harus ngikut supaya di angkasa tetap di satu titik. Makanya namanya geostasioner. Geo bumi, stasioner, jadi diam, seolah-olah di langit dia tetap di satu titik. Jadi itulah komunikasi satelit di geostasioner. Itu dulu oleh Arthur C. Clarke sudah dulu dia punya gagasan bahwa kita bisa taruh sesuatu di angkasa sebagai pemantul gitu, pemantul sinyal. Jadi minimal bisa 3 lah untuk mengcover satu lingkaran bumi. Kenapa 3? Karena jadi dia bilang ini dia bisa mencakup ini 1, di sini ada lagi 2, 3, minimal 3 katanya di orbit geostasioner. Tapi sekarang kenyataannya udah ribuan satelit di geostasioner. Kita hitung berapa jarak orbit geostasioner yang langka, sumber daya alam yang langka. Cuman satu-satunya orbit ini kita cari tadi dengan rumus ini tadi yang sudah pakai hukum Newton tadi kita cari. Nah ini kita cek rumusnya udah benar nih kayaknya ya, dibagi 4 pi kuadrat. Oke, kita enter ya. Ya, didapat 42, ini dalam meter semua ini, 146,28 meter. Ini sama dengan sekitar 42.000 kilometer, sekitar 42 kilometer. Jadi ketinggiannya segitu, bukan ketinggian, hati-hati. Jadi jarak dari satelit sampai ke pusat bumi. Nah ketinggiannya berapa? Berarti jarak dari pusat bumi, kita harus tahu jari-jari bumi berapa, nanti dikurangkan, itulah ketinggian satelit ya. Nah ini sudah dapat, kita hapus saja dulu. Orbit satelit geostasioner yang adalah rumusnya. Jadi seperti ini buminya di bidang ekuator, itu ada di sini Indonesia ya. Kita
geostasioner satelit. Nah, di sini ada jari-jari bumi, kan ada jarak ya, jadi sebut aja jari-jari bumi itu R, E. Nah, kita tadi sudah dapat rumusnya kan, R sama dengan akar 3 dari G masa bumi dikalikan periode orbit kuadrat dibagi 4 B kuadrat. Jadi hati-hati ya guys, ini akar pangkat 3. Tadi sudah dapat apa tadi? 42.194 178 meter sama dengan 42 164 178 kilometer. Jadi dari pusat bumi sampai ke sini sudah kita dapatkan hitungannya sekitar ini dari rumus ini tadi. Nah, jari-jari bumi itu sekitar 6.378,1 kilometer. Nah, berarti ketinggian, jadi saya sebut aja ini H ya, ketinggian dari satelit. Jadi ketinggian satelit adalah ya yang tadi dari pusat bumi dikurangi jari-jarinya bumi. Ini tadi kurangin, ini dari ini tadi 42.164 178 dikurangi 6.378 1. Nah, ini sekitar 35.786 kilometer. Jadi ketinggiannya bukan meter ini, jadi kilometer. Jadi 35.786 kilometer ketinggian satelit dari permukaan bumi. Jadi begitu saudara-saudara. Kita dapatkan orbit dari satelit sudah kita dapatkan adalah sekitar 35.786 km. Demikian guys, terima kasih sudah mengikuti sampai menit kesekian. Semoga kita bisa memahami akan ciptaan yang Maha Kuasa yang begitu luar biasa, dan kita bisa menghitung menggunakan rumus Newton, dan kita bersyukur karena berada di bidang ekuator bumi. Indonesia berada di ekuator ini,